kami hormati Bapak Kepala Sekolah yang beliau masih ada tiba. Kita mulai saja. Ibu Jenny selaku penanggung jawab kegiatan para rakyat pada tanggal 25 Agustus 2023. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah pada bidangnya masing-masing, ketua kompetensi kalian yang turut hadir dalam kegiatan ini, teman-teman guru, Bapak Ibu guru yang berkenan punya waktu untuk memberikan sumbangan pikiran juga komentarnya nanti pada kesempatan rapat ini. Langsung saja kita masuk pada sesi yang pertama, kesempatan dari bagian kurikulum untuk mempresentasikan hasil kerja mereka, evaluasi hasil kerja dan program kerja ke depan. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Emil selaku moderator untuk pemaparan materi dari bagian kurikulum. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Ketua kompetensi kalian, Bapak Ibu guru beserta para rakyat yang saya hormati. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Baik, terima kasih. Yang pertama, untuk kesempatan yang diberikan kepada kami bagian kurikulum untuk menyampaikan paparan materi terkait yang pertama, evaluasi program di tahun pelajaran 2022-2023, kemudian nanti dilanjutkan dengan program untuk tahun pelajaran baru, yaitu di tahun pelajaran 2023-2024. Kami langsung pada paparan materi yang pertama, evaluasi terkait pelaksanaan program kurikulum pada tahun pelajaran sebelumnya, tahun pelajaran 2022-2023. Sama-sama kita bisa lihat di depan, mulai dari program yang pertama dari bagian kurikulum, yaitu menyusun pembagian tugas pokok dan tugas tambahan. Dan targetnya tersusunnya SK pembagian tugas pokok dan tugas tambahan guru dan pegawai. Indikator pencapaian kinerja, setiap guru dan pegawai mendapatkan tugas pokok dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yus yang bertanggung jawab pada bidang kurikulum. Selanjutnya kita akan membuka sesi masukan, lebih banyak pada masukan. Karena ini merupakan program yang telah berlangsung. Kita buka 3 penanya atau yang memberikan komentar pada kesempatan ini. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Yang pertama bahasa Ijen. Ya, yang kedua Ijen. Yang ketiga Pak Max. Ya, mungkin dari teman lain nanti akan kita buka sisi itu ya. Untuk kesempatan pertama kita buka untuk 3 penanya pertama dulu. Silakan Pak Hasan. Nah, terima kasih moderator dan teman-teman yang dulu. Evaluasi sejarah evaluasi terkait dengan program remedial. Ya, remedial. Dalam hal ini kita sudah sering bicarakan tentang SMK selama ini tidak pernah buat remedial, Dan tadi informasinya bahwa selama ini kurikulum sering menyampaikan dalam bentuk himbauan. Sehingga masukan saya ini ke depan untuk kelas 11 dan 12 itu program remedial itu harus dibuat, harus direncanakan memang. Biasa dijadwalkan memang program remedial karena ini sangat penting. Pengalaman saya kemarin di kelas 11 itu Pak, kelas 10 saya punya ajar Pak, kami tidak remedial kan? Nah, mereka tanya begitu. Mohon maaf, ini curhat juga. Akhirnya sudah atas institusi sendiri, mau sudah kita lihat nilai ini. Ini programnya itu saya buat inisiatif sendiri oleh di kelas yang saya ajar. Tapi kalau direncanakan itu lebih bagus. Sehingga kedepannya kalau boleh remedial itu dijadwalkan secara baik dan
terakhir. Terima kasih. Terima kasih Pak San. Terima kasih besar. Berikutnya kita kasih kesempatan nanti Bapak untuk menanggapi dari Pak Firus setelah selesai kenanya bertanya. Kita beri kesempatan kedua untuk Ibu J. Silakan Ibu J. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau ini Pak, untuk yang bagian kerjanya, tidak problem identification kemudian corrective action itu Pak. Itu kan masih kosong ya Pak. Nah ini untuk berlaku untuk semuanya, untuk yang bicara ini problem identification dan corrective action ini, untuk ketercapaiannya itu kan memang akhirnya sudah 100%, tapi kan ada beberapa juga yang masih di bawah dari 100%. Nah itu kenapa kok tidak 100%? Itu mungkin nanti bisa ditambahkan, kita fokus ke problem identification dan corrective actionnya. Nah tidak menutup kemungkinan juga untuk yang 100% ini kan pasti dalam berjalannya itu kan tidak selalu mulus, mungkin ya Pak ya, ada kendala, itu juga bisa dimasukkan. Ketika ini sudah bisa 100%, tapi ketika ini sudah 100% itu pasti kan ketika ada masalah kan langsung ada corrective actionnya, tindakan perbaikannya apa, itu nanti dituliskan saja Pak. Karena untuk yang evaluasi ini kita memang fokusnya di picanya, di problem identification dan corrective actionnya. Jadi nanti ini mungkin bisa ditambahkan seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu J. Jadi masukan dari Bu J tadi bahwa problem identifikasinya itu harus dimasukkan dan apa tindakan proyek ke depan. Untuk masukan yang bagus. Sebentar Pak Firus tadi. Kita beri kesempatan berikut untuk Pak Max. Pak Max silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya hanya mau kasih masukan saja. Tadi saya lihat belum ada program untuk ujian sekolah itu secara online. Menurut saya semua ujian itu di online. Ujian semester, ujian apa saja yang ada di sekolah ini kalau bisa dimasukkan dalam program kerja kurikulum, sehingga setiap kali ujian itu kita sudah menggunakan ujian online semua, tidak ada lagi ujian kertas. Saya pikir di sini Google Form memberikan kemudahan bagi kita untuk ujian. Setiap kali ada ujian, jadi semuanya ujian online. Itu saja dari saya kembalikan. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk Pak Max yang telah memberi masukan untuk memanfaatkan mengoptimalkan ujian online melalui media Google Form. Baik, untuk sesi pertama kita beri kesempatan untuk pemateri menanggapi waktu dan kesempatan dari silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Sebetulnya terima kasih kepada tiga penanya yang hebat-hebat dan luar biasa yang telah memberikan masukan kepada kami untuk mengevaluasi beberapa kegiatan. Yang pertama tadi dari Pak San, dan sepakat dan pasti kami akan jadwalkan secara terencana untuk program remedial dan penanganan. Itu pasti Pak San dicatat nanti sebagai dulu untuk program remedial dan penanganan dipastikan akan dilaksanakan secara terjadwal ke depan. Terima kasih untuk Ibu Jen. Baik, terima kasih Ibu Jen. Kami akan lengkapi untuk kedua bagian terakhir, identifikasi problem sama corrective action. Karena itu penting, karena kita sedang evaluasi. Terima kasih masukannya. Kemudian Pak Max, semua ujian harus dilaksanakan secara online. Nah, taman itu kami mencoba di kelas 12 itu ujian sekolah dan nutrisi keterangan itu menggunakan online. Ujian secara daring menggunakan Google Form. Memang ditemukan kendala-kendala. Yang pertama itu akses internet, WiFi, akses internet
hanya beberapa ruangan saja untuk pelaksanaan ujian online-nya, dan itu pun masih banyak kendala. Karena itu saya mohon nanti bantuan dari Bapak Kepsek selaku pengundang untuk bisa nanti mencari solusi terkait dengan masalah ini. Jadi kendalanya itu pada kendala teknis, yaitu namanya akses wifi, akses internet. Kami memang sudah merencanakan untuk semua ujian itu harus dilaksanakan secara online, karena itu akan mengefisiensi waktu dari Bapak Ibu. Bayangkan setelah ujian Bapak Ibu langsung mendapatkan nilainya tanpa perlu harus mengoreksi lembaran jawaban satu persatu. Dan kita tidak membutuhkan kepuasan, ya. Kita tidak membutuhkan kepuasan karena program ini tidak ada yang sampai, tidak ada yang mutlak bahwa itu kedepannya itu terus pasti ada saja perbaikan. Kalau di hari kita mengatakan ini bagus, besok pasti ada perubahan. Baik, berikut kita masih bisa saya tanya dulu ini, masih bisa buka sesuatu berikutnya. Yang bisa ada dua tadi kan belum satu sekarang Oke, baik, terima kasih. Kita masuk pada pembahasan program kerja. Maaf, Bius. Jadi kita buka sisi tanya jawab lagi untuk dua penanya. Kami persilakan. Pertama Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendahului akan. Baik, Pak Budi dulu. Pak. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan program kerja yang sudah dilaksanakan yang berkaitan dengan penyusunan jadwal ini, saya melihat bahwa ketika di awal kita masuk sekolah itu banyak sekali waktu yang tersita. Mungkin 1,5 minggu kita tinggal kosong. Kita juga tidak tahu kita juga mau buat apa, karena satu hari harus lingkungan dan seterusnya. Sampai 1,5 minggu baru kita mulai KBM. Seperti itu, saya memberikan masukan kepada kurikulum supaya menjadwalkan ini dengan baik. Jangan sampai banyak waktu-waktu kita yang tersisa begitu saja, yang sebenarnya harus kita mulai. Oleh karena itu, mungkin masukan saja. Kalau bisa dibagi kurikulum dalam berkaitan dengan pengaturan jadwal KBM, mungkin bisa buat kalender sendiri untuk misalnya bagi kurikulum. Nanti begitu juga dari yang lain, sehingga dijadikan satu nanti untuk satu sekolah. Di kurikulum misalnya kegiatan sekolah KBM-nya kapan, rapatnya kapan, dan itu kan perlu dikoordinasikan juga dengan PJ. Oleh karena itu hanya masukan saya supaya ini bisa diperbaiki untuk ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan satu tugas pokok dari kurikulum, yaitu berkaitan dengan supervisi akademis. Untuk yang di bagian tadi Pak, kekuatan itu, ini saya mencoba menghubungkan dengan kurikulum gitu ya Pak ya. Itu untuk yang kedua itu kan lahan sekolah yang luas, kemudian lahan terbuka puspa yang luas. Untuk tindak lanjutnya penanaman pohon dilakukan oleh guru dan siswa. Nah ini kan saya kira belum masih secara umum. Coba saya condongkan ke kurikulum supaya bisa mencakup semuanya. Itu mungkin bisa dijadikan masukan untuk tindak lanjutnya. Itu kalimatnya ini redaksional aja sih Pak. Bisa memanfaatkan lahan yang luas sebagai salah satu media ajar. Itu kan lebih masuk ke kurikulum ya Pak untuk secara umum. Karena kalau hanya penanaman pohon itu mungkin nanti bisa masuk ke yang lain, atau kenapa ini ada di kurikulum. Nah nanti siapa tahu ada pertanyaan seperti itu. Kemudian untuk yang di bagian kekuatan itu mungkin bisa ditambah Pak untuk kompetensi SDM yang ada di kurikulum atau kecukupannya SDM yang ada di kurikulum itu sudah mewadai atau belum. Itu menurut saya juga termasuk keunggulannya. Kemudian selanjutnya masih di kekuatan itu mungkin dalam pengaturan manajemennya itu jika sudah baik itu bisa menjadi keunggulan Pak. Nah seperti itu. Selanjutnya di bagian yang PMN tadi Pak. Di bagian PMN itu berarti peluang untuk tindak lanjutnya ini mungkin bisa ditambahkan
pelatihan secara terjadwal ya Pak. Nanti kan ini masuknya ke program kerja juga tindak lanjutnya tuh Pak. Nah itu seperti itu. Selanjutnya yang di ancaman itu perbaikan redaksi aja untuk yang di adanya orang tua siswa yang menghambat kemajuan sekolah. Itu kan kesannya kok kayaknya kasar banget. Maaf ya Pak. Enggak, ini saya cuma perbaikan redaksional aja, mungkin bisa dituliskan kurangnya kepedulian orang tua dalam mendukung kemajuan sekolah, seperti itu kan kurangnya, jadi tidak Baik, yang mau saya usulkan di sini itu nanti sudah disampaikan di poin terakhir oleh Direktur. Yaitu adanya orang tua siswa yang menghambat kemajuan sekolah. Jadi kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak-anak didik atau siswa. Jadi usulan saya sini mungkin bisa dibuat jadwal khusus terus pada pengembangan karakter dari siswa untuk pendidikan di luar sekolah ya, khusus di keluarga atau orang tua, sehingga nanti pada saat kita melakukan rapat orang tua murid nanti, mungkin pada saat itu nanti kita bisa sampaikan bahwa dari sekolah sendiri, dari kurikulum sendiri sudah buat jadwal bahwa penting sekali kita dibuat orang tua. Oke baik, terima kasih kepada Pak Rian yang memberikan suatu penegasan bahwa harus ada sosialisasi kepada pihak orang tua bahwa mereka juga punya tanggung jawab ya untuk tumbuh kembang anak dalam lingkungan pendidikan, bahwa tugas itu bukan hanya tugas guru tetapi memanfaatkan lahan yang luas sebagai media ajar. Yang kedua, pemanfaatan peluangnya itu pelatihan secara terjadwal untuk PNM-nya. Yang berikut ancamannya, kita dia punya kata-katanya tadi, kurangnya kepedulian orang tua terhadap lembaga pendidikan. Terima kasih. oke, dari Pak Rian tadi sudah tadi itu baik, tidak akan membuka lagi peluang yang kedua untuk kesempatan kedua ya, langsung saja kita pada kegiatan pemaparan program dari bagian kurikulum untuk program satu tahun ke depan. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Bius, rekan Pak Bius. Baik, terima kasih untuk masukan sebelumnya dari Bu Jenny dan ya, diterima sebagai masukan yang luar biasa ke laporan program kerja di tahun pelajaran 2023-2024.